Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqrada dinaran man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yaumin shadaqatun ila ajali. Man utai sapani wong iku aqrada ngutangi sapa man. Siapa orang menghutangi dinaran ing sak dinar ila ajalin maring suci mongso. Siapa orang memberi pinjaman pada orang lain untuk masa tertentu, falahu mongko iku tetap keduwe man bikulli yaumin kelawan saben-saben dino sedekahun tawi ganjarane sedekah ila ajalihi maring mangsane mengkuno den. Jadi menghutangi ini pahalanya bisa jadi lebih besar daripada sedekah. Sebab sedekah itu orang yang menerima itu mungkin butuh, mungkin juga tidak butuh. Tetapi kalau orang hutang itu pasti orang butuh, pasti orang yang betul-betul kepepet ya. Makanya orang yang hutang itu malu ya. Yang normal maksudnya. Makanya menghutangi itu pahalanya besar. Siapa orang menghutangi orang 1 bulan, setiap hari dia dapat pahala sedekah. Jadi menghutangi ini pahalanya lebih besar dari sedekah. Karena dia menghutangi 1 bulan, setiap hari dihitung sedekah 1, 2, 3, 4. Tetapi problemnya memang menghutangi ini ya resikonya besar. Hari ini banyak orang dihutangi malah ngemplang. Nah ini penyakit ini. Wis penyakit wong hutang nih. Naudzubillah. Wa idza wasalan al-kaitu moko opo al-ajalu mongso fa'anzarahu nuli nyeranteaken sapa manhu ing den ba'dahu sause ajal falahu mongko iku tetep keduwe wong man bikulli yaumin kelawan saben-saben dina mithlu dzalika daini utawi padane mengkono utang sedekahun rupane sedekah. Jadi kalau dia menghutangi orang 1 tahun, dapat pahala sedekah selama 1 tahun. Ya muga-muga ya. Ono wong utang nang aku 10 tahun. Berarti aku oleh ganjaran 10 tahun. Ya padahal aku yang geremeng. Nyaur-nyaur. Ono sing utang aku 5 tahun. Ono sing wadumpu. Ya nyelek dipikir ya. Ngelarak no hati. Mesti utangi. Orang menghutangi itu kan sebetulnya bukan karena kakean uang. Kan karena kasihan. Kita ini ngutangi ini kan sebetulnya kan nulung. Tapi sayangnya kadang orang yang ditolong ini gak rumongso. Santai. Ada orang hutang saya sudah 10 tahun. Yuk gak nyaur. Ono sing 5 tahun. Yuk gak nyaur. Terus ngenteni kapan? Ini berat. Waktu karena teman ono iku fi salafi ing dalam ulama salaf. Sapa man wong la yuhibbu kang ora demen sapa ahad ayak dia yen to nyauri sapa ahad hurimahu ing wong kang ngutangi sapa hurimuhu wong kang utang ing man ataina ing utang li ajli hadzal khabari krono arai ikilah hadis hatta yakuna singgo ono iku sapa wong iku kal mutasaddiqi kaya wong kang sedekah bijami'i kalan sekabehane mal kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Ada orang yang hutang, maksudnya menghutangi itu memang nggak mau disaur. Zaman dulu ya. Ada orang yang menghutangi, dia itu tenang, ndak nagih, dibiarin. Tujuannya supaya dia setiap hari mendapat pahalanya sedekah. Karena hadis ini. Ya lek ake-ake yo tenang aja. Tapi lek 100 juta yo kroso. Lek 50.000 masih 10 tahun ya. Gak kerisi. Tapi lek 5 juta, 100 juta. Ada orang hutang sama saya 100 juta.
Bahkan ada yang hampir 2 miliar. Udah 10 tahun. Gak dibalik no. Ya itulah resikonya ngutangi orang ya. Makanya ya sing sabar guys. Muka-muka jadi ganjaran ya. Pundi yo. Teko pundi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ningal ingsun ala babil jannati ing atase lawange swarga. Maktuban den tulis rupane tulisan as-shadaqatu utai sedekah iku bi asyri amthaliha kelawan 10 piro-piro tikelane sedekah. Sedekah itu ditulis di pintu surga, ada pengumuman maktuban. As-shadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wal qiradu wal qardu bi thamani asyrata. Sementara menghutangi wal qardu ta ngutangi iku bi thamani asyrata kelawan 18 pahalanya 18 kali lipat. Jadi menghutangi pahalanya lebih besar daripada sedekah. Sedekah pahalanya 10 kali lipat, tapi menghutangi bisa sampai 18 kali lipat. Faqila dan dawakan fi maknahu ing dalam maknanya mengkono hadis. Maknanya gimana ini? Inna shadaqata sedune sedekah iku taqa utumi bo opo sedekah fi yadil muhtaji ing dalam tangane wong kang butuh wa ghairil muhtaji lan wong kang ora butuh. Sedekah ini bisa jatuh ke tangan siapapun ya. Alasannya kamu sedekah di pondok ya mungkin ada yang butuh, ada yang tidak butuh ya. Mungkin semuanya, tapi tidak semuanya. Ada anak itu yang memang betul-betul butuh, tapi juga ada yang tidak begitu butuh ya. Sedekah. Tetapi kalau utang ya, wala yatahammalu lan ora gelem nanggung zullal istiqradi ing inane amrih utangan, ora gelem nanggung sapa illa muhtajun angin wong kang butuh. Kalau orang nerima sedekah itu bisa jadi butuh, bisa jadi tidak butuh. Tapi kalau orang minta utang itu pasti dia menahan gengsi, menahan malu. Makanya kalau ada orang sampai minta utang dan kita mampu, ya sebaiknya kita beri ya. Sebaiknya kita beri. Karena apa? Orang yang utang itu mesti dia nahan malu. Orang utang itu mesti dia gengsi lah, malu lah ya. Kalau tidak butuh mungkin dia tidak akan hutang. Wa nadharulan ningali sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin maring wong lanang yulazimu kang netepi sapa mengkono rajul rajulan ing wong lanang liya bidainin kelawan utang. Fa auma anul isyarah sapa rajul ila sahibid daini maring wong kang duweni utang biyadihi kelan tangane astani Kanjeng Nabi an tegese dok nyeleo sira asyatra ing separuh. Maksudnya Nabi memberi kode ya supaya dikurangi gitu loh. Jadi ada orang nagih kamu mulai terus Nabi kasih kode separuh. Artinya berilah berilah keringanan. Nah, fafa'ala nuli nglakoni sapa mengkono Syahibuddin. Faqala nuli dawuh Nabi lil madyuni maring wong kang duweni utang kum ngateko sira. Fa'atihi nuli awe sira ing den. Jadi Nabi menengahi ada orang nagih utang gak putus-putus. Nabi menyarankan udahlah kasih diskon ya. Maksudnya dikasih keringanan.
utang 1.000 ya diskon berapa gitu. Supaya dia bisa nyaur gitu. Wa kullu man taskabani wong ba'a kang adol sapa man syai'an ing suci-wici. Wa taraka lan tinggal sapa man samanahu ing regane mungkon syai' fil hali ing dalem saknalika. Walam yurhik lan ora aki-aki sapa man ila talabihi maring nyuprih mengkono-mengkono ila talabihi maring nyuprih mengkono saman fahuwa mongko taiman iku fi maknal mukridi ing dalem maknane wong kang maringi utang. Jadi termasuk kalau kamu menjual tidak nakihnya itu tidak nemen-nemen lah, kasih tempo, itu juga sama dengan ngutangi. Waktu teman dan riwayatkan opo annal Hasan seduni Imam Hasan bin Said al-Basri rahimahullah iku napa niku baang adol sapa Hasan al-Basri bagelatan ing bagelah bigal itu sejenis keledai. Terus mantun ngoten bi arba'ati mi'ati dirhamin kalawan rego 400 dirham. Falam mastaujaba semangsane amri netepi sapa mengkono Al Hasan al mala ing bondo. Maksudnya setelah jual beli jadi dia kan harusnya dapat bayaran. Qala ngucap lahu maring mengkono Hasan al Basri sapa al mustari wong kang tuku ngucap ngeten atas mahu ono to murahaken sira ya Aba Said Abu Said julukannya Imam Hasan al-Basri mendiau qala maksudnya atas mahun maksudnya kalau bisa minta keringanan gitu murahaken panjenengan ya Aba Said padahal sudah transaksi jadi harga 400 dirham. Setelah sudah jadi transaksi, pembelinya minta diskon. Boh ya di diskon dah. Kiai, kola. Dawu sapa mengkono Al Hasan Al Basri. Qad uskitu teman-teman nyuto ingsun. Angka sanging siro mi'ata dirhamin ing 100 dirham. Ya wis tak diskon 100. Karek 300. Diskon 25%. Faqala nuli ngucap faqila lahu nggih pundiau faqala ngucap sapa mengkono mustari lahu maring Aba Said yang dimaksud adalah Hasan al-Basri fa ahsin ya Aba Said fa ahsin kaya bagus panjenengan ya Aba Said Kiai Abu Said Hasan al-Basri faqala dawu sapa mengkono Hasan al-Basri qad wahabtu temen aweh ingsun laka maring sira mi'atan ing 100 ukhra kang liya. Ya wis tak potong 100 maneh. Lah ya opo ya? Coba. Harga sudah transaksi 400 dirham. Deal ya. Pembelinya bilang bahwa ya dikasih diskon. Apa Hasan al-Basri beri ya sudah saya diskon 100 tinggal 300. Sudah begitu pembelinya tambeng maneh, mbok yo ditambahi. Fa ahsin ya Aba Said, mbok kasih 11 lagi. Ya wis tak potong maneh 100. Berarti harganya tinggal 200. Wah, loman banget nih. Faqobidha moko nrimo sapa mengkono Aba Said min haqihi saking haki Aba Said mi'atai dirhamin ing 200 dirham. Akhirnya dia cuma nerima 200 dirham. Fakila mongkon didawaken lahu maring mengkono Hasan al-Basri ya Aba Said wahai Aba Said maksudnya Abu Said itu ya Hasan al-Basri hadza nisfu saman hadza utawi ikilah mengkono mi'atai dirhamin iku nisfu samani separuh rego ini cuma separuh harga gitu. Kok bagaimana ini jualan sudah jadi harga 400 minta diskon 100 jalur tambah diskon 100 sehingga tinggal 200 berarti dia hanya nerima 50%. Faqala dawu Abu Sa'id hakadha yakunul ihsan
Hakada kaya mengkono-mengkono nisfu zaman yakunu ono opal ihsanu gawe bagus. Wa illa lamun ora hakada fala mongko ora ihsan. Jadi Imam Ghazali memberi contoh luar biasa. Imam Ghazali memberi contoh bagaimana seorang penjual memberi toleransi yang luar biasa. Ya karena yang jual ini wali. Hasan al-Basri ini kan orang wali ya, orang hebat. Imam Hasan al-Basri menjual bighal keledai seharga 400 dirham. Sudah deal harga, pembelinya minta diskon, dikasih 100. Berarti diskon 25%. Belum bayar, minta diskon lagi, kasih lagi 25%. Jadi diskon 50%. Orang mengingatkan dulu, Yai kok murah mendiskon 50%. Beliau enteng jawab, ya seperti inilah ihsan. Ya seperti inilah berbuat baik dalam jual beli. Jadi seandainya mampu, kita ini ngedol murah-murah ya gak apa-apa, niat nulung. Tapi ya ojo rugi. Ini kan tidak dalam dagang, orang punya didol murah. Tapi lari kulak sewu kok dol 500, ya bangkrut. Itu tidak pinter namanya. Soal orang dapat untung dalam bisnis itu wajar. Imam Ghazali hanya mengatakan jangan mengambil untung berlebihan. Ya. Kamu belinya 1.000, jual 1.200 itu wajar. 20%, 30% wajar. Tapi kalau kamu ngambil untung 200%, ini 1.000 di bandara dijual berapa? 10.000. Wah ini kan 1.000%. Nah yang begini ini halal tetap halal, tapi kurang etis. Ini soalnya ihsan ya. Kurang bagus. Tapi seandainya kamu memberi keringanan pada pembeli, karena pembelinya orang gak mampu, orang miskin, gak kuat beli beras, kamu beri diskon 50%, itu bagus. Itu namanya ingin nulung orang lain. Atau kamu beli pada orang yang miskin, sengaja kamu kasih harga lebih mahal. Tujuannya untuk nyumbang. Sama dengan ini, anak SMK jualan kopi, beli diimbui lebih mahal, tujuannya bantu, boleh. Jadi kerelaan untuk memberi itu boleh. Yang tidak bagus itu kalau orang itu genjot, seperti warung biasanya di pasar, kelihatan yang beli orang jauh digenjot. Mie biasanya 6.000 ditol 60.000. Nah ini genjot. Yang begini ini tidak halal ya. Menjebak orang lain dengan cara yang tidak wajar. Sama jangan kadang itu di terminal, soto 50.000, padahal wajar ya 10.000. Tapi karena orang kadung tuku, ya apa bayar. Nah, yang begitu tidak boleh. Itu tidak etis ya. Jual beli mendapat untung itu wajar ya. Tetapi jangan dengan cara yang menjerat atau menekan pada orang lain. Wa fil khabari lan iku tetep dalam hadis, maksudnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hud haqqaka fi afafin. Hud ngalapo sira, haqqaka ing hak sira fi afafin ing dalem kareksan, maksudnya dengan terhormat ya. Ambillah hakmu dengan cara yang terhormat, tidak dengan cara menginjak, tidak dengan cara menekan orang lain ya. Terus mangkepun ini kok. Ini terusannya. Fi kafafin ya. Haqqaka fi kafafin ing dalam kecukupan, wa afafin lan karekso. Afaf itu terjaga, maksudnya dengan terhormat. Wafin kang nuhoni au khairu wafin utawa luwih bagusi wong kang nuhoni. Khairi wafin luwih bagusi nuhoni dengan cara yang baik ya. Ambillah hakmu dengan cara terhormat, dengan cara yang baik ya. Artinya kalaupun kamu nagih, ya nagihlah dengan cara yang sopan. Jangan nagih sambil ngedor-ngedor, sambil head kolektor itu.
mengancam dan seterusnya. Ambillah hakmu dengan cara terhormat, dengan cara yang sempurna atau dengan cara sebaik-baiknya. Yuhasibukallah, mongko bakal ngitung ka ing sira sinten Allahu Gusti Allah hisaban kelawan hisab yasiron kang gampang. Kalau kamu melakukan transaksi dengan baik ya, tidak dengan cara-cara preman, maka Allah akan membuat perhitungan kamu dengan perhitungan yang mudah ya. Kita ini semua kan akan dapat perhitungan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempermudah urusan dengan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita besok di depan Gusti Allah ya. Kalaupun itu ada utang piutang umpamanya, atau tagihan-tagihan, ya memang kadang ada ya jual beli nyantol-nyantol itu kan, itu sudah suka dukanya orang dagang. Tetapi hendaknya tetap menggunakan cara yang baik ya. Kalaupun kamu harus nagih, ya memang hakmu, kamu boleh menagih, tapi lakukanlah dengan cara yang baik. Tidak harus dengan mengancam, membunuh. Ya lakukan pendekatan atau pendekatan secara hukum ya. Itu adab daripada muamalah. Nagih utang ataupun nagih pembayaran, lakukanlah dengan cara yang baik. Ar-Rabi'u tekang kaping 4, termasuk bagian ihsan, etis, kebaikan dalam masalah muamalah, dalam bekerja. Fitaufiatid ini dalam nyauri utang. Kalau kamu hutang ya, kalau kamu menghutangi, Nabi memberi ajaran jangan kamu menekan, apalagi rentenir ya, dosa rentenir haram. Kalau bisa memberi hutang itu dengan memberi kelonggaran. Itu yang kata Rasulullah SAW, memberi hutang dengan memberi kelonggaran akan diberi pahala sedekah setiap hari. Kalau kita memberi hutang. Sekarang kalau kita yang hutang ya. Kalau kita yang hutang, sebaliknya ojo nunda-nunda. Kalau kita yang memberi hutang, ngutangi, ini baik kita memberi tempo. Tapi kita sebagai pihak yang pinjam harus mengembalikan dengan sebaik-baiknya, harus menjaga kepercayaan. Wa minal ihsani lan iku setengah saking gawe bagus fihi ing dalam mengkono-mengkono taufiatul dain iku husnul qada utawi bagusi nyauri. Kalau kita yang punya hutang, hendaknya kita berusaha nyauri dengan tepat waktu. Kita ini diutangi sudah matur suwun, diutangi kita harus berterima kasih. Makanya walau waktunya nyaur, yo nyauro. Orang ngutangi kamu itu berarti dia percaya pada kamu. Jangan kamu enak-enakan duwe utang tapi kamu malah beli handphone. Nah, itu contoh gak adab. Udah ditagih utang gak duit-duit, tapi lalu handphone anyar tuku. Nah, ini termasuk yang tidak akhlak ini. Nah, ditagih ngomongnya kan duit-duit, tapi ngeluyur banter, rokok banter. Bayar rokok itu di stop 3 nyaur utang. Handphone didol 3 nyaur utang. Ojo terus utangnya ke tapi penampilannya kagian pola ya. Kamu harus menjaga kepercayaan. Kalau kamu utang, kalau kamu pinjam, hendaknya kamu konsekuen. Lek utang seminggu ya seminggu, lek utang saulan ya saulan. Jangan kamu membiasakan nunda-nunda bayar hutang. Itu akan mengurangi kredibilitas. Orang menjadi tidak percaya. Wadhalika utai menggunakan ihsan iku bi ayyam siya gambari yang lumaku sapa wong, lumaku ila sahibil haqqi maring wong kang duweni hak ya. Kalau kamu punya hutang, hendaknya kamu membayar kepada orang yang mengutangi kamu ya, dengan cara yang baik ya. Kamu datang baik-baik ya, jangan nunggu ditagih. Kalau kamu merasa punya hutang, datanglah, punya duit nyauro.
Lek kan duit ya teko njaluk sepuro. Ojo wis gak nyaur singitan. Wah ini tidak etis ya. Atau minta dijemput. Yang punya hutang kan kamu. Ya kamu datanglah ya. Wala yukallifuhu lan ora merti-merti sapa wong hu ing sahibul haq. Ayam sia ing yen to lumaku sapa mengkono sahibul haq ilaihi maring wong yataqadahu hale nake sapa mengkono sahibul haq hu ing wong. Jangan kamu itu kalau hutang itu nunggu ditagih kamu didatangi ke rumahmu. Sebaiknya kamu itulah yang justru datang mendatangi orang yang utang baik-baik nyaur. Lek perlu kasih lebih, itu adab. Ya minimal gue gula kopi lah. Diutangi matur suwun, gue oleh-oleh. Itu etika dari orang yang punya hutang. Kalau yang ngutangi jangan minta lebih. Tapi kalau yang diutangi sebagai terima kasih, ya pantas-pantasnya lah. Diutangi, datang terima kasih, ya bawa semongko, bawa kue dan seterusnya. Ini etik ya. Akhlak. Fakat qala teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh khairukum ahsanukum qadaan. Khairukum utai luwih bagus sira kabeh iku ahsanukum luwih bagus sira kabeh apane qadaan oleh nyauri. Kalau kamu itu utang, kamu harus berusaha membayar dengan baik, tepat waktu ya. Jangan mempersulit, jangan bulat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik itu orang yang baik kalau menyaur utang. Wa mahma qadara lan kapan kuwasa sapa wong ala qadha idaini ing atase nyaur utang. Kalau kamu memang punya kemampuan bayar hutang ya, fal yubadir mongko beci enggal-enggal sapa wong enggal-enggal ilahi maring qadha uten. Walau qabla waktihi senajan sak durunge mengkono napa niku waktune ten. Kalaupun belum jatuh tempo, hendaknya kamu kalau sudah punya duit, ya sauren ya. Jangan kamu menunda hutang. Kalau kamu sudah punya, walaupun tempo pinjam 1 bulan, kok seminggu sudah punya, kembalikan. Jangan seneng-seneng kamu punya hutang. Wal yusallim lan becik nyauri sapa wong ajwada ing luwih bagus apa mimma saking perkara syarato kang nyarataken sapa wong alihi ing atase mengkono-mengkono madin wa ahsana lan luwih bagus. Kalaupun kamu bisa, bayar dengan yang lebih baik. Umpamanya kamu ini hutangnya kambing kecil, bayar kambing besar. Niat berbuat baik. Matur nuwun lah. Dihutangi 1 juta, ya tidak diminta, memberilah sedekah berapa. Itu baik ya. Asal tidak diminta oleh yang memberi hutang. Kalau diminta itu namanya riba. Tapi kalau kesadaran kita yang pinjem, matur nuwun wis diutangi 5 juta, ya kita nyaur nambahi berapa. Atau minimal bawa sarung lah, bawa PHS umpamanya. Atau bawa yo elek-elek iku yo nggawa apa? Nggawa rokok-rokok sak pak lah. Kopi-kopi lah. Kalau kamu dipinjemi, kamu harus menunjukkan rasa terima kasih ya. Sehingga kamu bayarlah dengan lebih baik. Umpamanya kamu utangnya itu beras cap mangga, ya kamu bayar dengan beras mentari ya. Dengan lebih baik atas kerelaan ya. Itu boleh. Kamu hutangnya itu umpamanya duit atau benda, kamu beri lebih sebagai tanda terima kasih. Itu ihsan ya. Minimal ucapkan terima kasih lah. Wa in ajazalan lamun apa sapa wong falyanwi mongko becik niat sapa wong qadaahu ing nyauriten mahma qadara kapan-kapan kuwasa sapa wong. Kalau kamu memang belum mampu, ya kamu tetap harus datang minta maaf ya. Jangan menghilang.
kamu punya hutang, belum bisa nyaur, datanglah. Ada orang punya hutang sama saya. Sejak itu tidak pernah datang. Hari raya nggak datang, padahal dulu-dulu datang. Ini loh orang tidak punya etika. Mestinya belum bisa nyaur justru datang minta maaf, ya kan? Berarti kamu punya niat baik ingin bayar walaupun tidak sekarang. Dan dia harus niat. Orang punya hutang harus niat nyaur ya. Sewaktu-waktu mampu saya harus bayar. Kalau kamu sudah niat ngemplang, niat utang tak minggat, berarti kamu maling. Siapa utang dengan niatan tidak mau membayar, dia itu sama dengan pencuri. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addana dainan wa wayan bi qadahu wa qallallahu bi malaikan yahfazunahu wa yad'una lahu hatta yaqdiya. Man utai sapa wong idana iku amri utangan sapa man dainan ing utang wa wa halu teman iku yan winiat sapa man qadahu ing nyauriten wa qallallahu mongko nyerah wakalah mongko ngutus sapa Allah bihi kelawan malaikat dan ing malaikat yahfazuna kang ngreksa sapa malaikat ing man wa yatuna lan dungaken sapa malaikat lahu maring man hatta yaqdiyah sehingga nyauri sapa man hu ing ten. Siapa orang pinjem dengan niat kepingin nyaur, maka dia ditulungi malaikat, dijaga malaikat sehingga dia kerjaannya baik. Nah, jadi kalau kamu punya utang harus sportif. Ya saya punya utang, saya akan nyaur. Siapa orang utang dengan niat ingin bayar, maka dia akan dimudahkan, didoakan malaikat. Dia akan bisa mengembalikan. Sebaliknya siapa orang hutang dengan niat ngemplang, maka dia akan dihadapkan kepada Allah sebagai pencuri. Ngemplang sama dengan nyolong. Jadi kalau kamu hutang bayar, kalau enggak ya sama kamu pencuri. Hukumannya ada sendiri. Ya makanya kita ini berusahalah ya. Le iso ojo pintar-pintar hutang. Belajarlah menabung, jangan suka berhutang. Wallah.